Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast Jejak Peradaban Islam, di mana kita akan menelusuri bagaimana Islam datang dan berkembang di berbagai penjuru dunia ini. Dan di episode kali ini kita akan membahas topik menarik tuh. Mana topiknya? Nah, topiknya ini tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebelumnya yang kita ketahui hanyalah Islam telah ada di Indonesia, tapi kita tidak mengetahui bahwa ada sejarah di balik Islam berada di Nusantara ini. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Bagaimana masuknya Islam di Nusantara dan apa saja metode masuknya Islam di Nusantara ini. Dan mari kita bahas bersama-sama. Oke, saya ingin menanyakan kepada saudara Zaidan, gimana awal masuknya Islam ke berbagai penjuru dunia ini sampai bisa seluas yang kita rasakan di saat ini. Bagaimana sih sejarahnya? Nah, jadi Islam itu pertama kali muncul di abad ke-7 Masehi. Tak lama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam mulai menyebar ke seluruh wilayah dengan metode perdagangan, dakwah, dan hubungan sosial. Nah, para sejarawan ini Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 13 Masehi. Akan tetapi ada beberapa teori menarik di antara ketiga teori ini. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama karena di sini banyak perdebatan antara para ulama Indonesia. Islam itu dari tiga teori ini yang mana sih yang benar masuknya ke Indonesia gitu kan? Nah, jadi ini yang akan kita bahas sama-sama. Kalau boleh tahu ya, dari tiga teori tersebut yang masuk terhadap Indonesia ini teori apa ya kalau boleh tahu dari saudara Zaidan? Baik, saya akan sedikit menjelaskan bahwa dari ketiga teori ini yang paling kuat gitu yang masuk ke Indonesia ialah teori Arab. Karena dari berbagai situasi, terutama di pemakaian mazhab di Indonesia ini, terutama Indonesia ini pemeluk mazhab fikihnya yang paling besar itulah pemegang mazhab Syafi'i. Sedangkan kalau kita lihat dari segi Gujarat, dari teori Gujarat, itu di India sendiri banyak memakai mazhab Imam Hanafi. Sedangkan di Iran itu berbeda lagi pemahaman dan pengetahuan fikihnya. Jadi yang pasti teori Mekah lah yang paling kuat gitu datangnya ke Indonesia. Jadi yang kita sering pakai untuk di Indonesia ini Islam dalam teori Arab berarti ya, saudara Zana. Oh, gitu. Berarti kita mengikuti kebanyakan dalam teori mazhab Syafi'i kalau tidak salah. Oh, gitu. Bukan tidak salah, tapi kebanyakannya. Oh, berarti kebanyakan dari teori yang kita ada pakai kebanyakan dari mazhab Syafi'i. Dari tiga teori ini pasti pernah masuk ke Indonesia, cuman yang paling kuat itu adalah teori dari Arab, yaitu Mekah. Oke, kita sudah membahas tentang teori yang kita masukkan di Islam tersebut, di teori yang ada di Indonesia ini yaitu teori Arab. Oke, yang selanjutnya, bolehkah kita minta penjelasan dari saudara Zaidan tentang penyebaran Islam di Nusantara tersebut? Baik, atas dari pertanyaan dari Mas Noval itu tentang penyebaran Islam di Indonesia. Baik, yang pertama, penyebaran Islam di Nusantara itu berlangsung damai dan bertahap karena mereka para ulama menggunakan metode perdagangan, menggunakan pendekatan budaya. Melalui dari budaya itu mereka masukkan gitu materi-materi atau dakwah-dakwah Islam. Makanya para warga-warga itu menerima dengan baik akan adanya Islam. Nah, salah satu kerajaan Islam pertama adalah Samudra Pasai yang letaknya di Aceh. Nah, yang berdiri itu pada abad ke-13. Dari sana Islam menyebar ke Jawa, Sulawesi,
Kalimantan, hingga Maluku. Wah, banyak ya dari suatu yang masuk, yang prosesnya masuk Indonesia dalam Nusantara Indonesia tersebut. Dan kalau boleh tahu, apa aja tokoh-tokoh yang termasuk di dalam penyebaran Islam Nusantara tersebut, Saudara Zaid? Tokoh yang berada di Nusantara, salah satunya tokoh penting seperti Wali Songo. Itu di Pulau Jawa. Beliau berperan besar dalam menyebarkan agama Islam dengan cara yang lembut dan mudah diterima masyarakat, seperti melalui seni gamelan, wayang, dan adanya pesantren. Pesantren ini bukan hanya ada di zaman modern ya, tapi pesantren sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Oh, berarti seperti Wali Songo tersebut itu adalah salah satu tokoh yang sangat penting untuk menyebarkan agama Islam. Benar. Oh, berarti yang kita rasakan seperti adat-adat kayak wayang tersebut itu menyebabkan proses untuk penyebaran agama Islam ya, Saudara Zaidan. Oh, apalagi pesantren. Ini pesantren adalah wadah dari dulu yang untuk sebelum merdekanya untuk penyebaran agama Islam itu sangat berperan penting dalam memajukan negara, untuk masuknya Islam tersebut dalam proses masuknya agama kita yang kita cintai, yaitu pesantren. Dengan adanya peran Wali Songo, masyarakat kenapa gitu tidak bentrok gitu pas Wali Songo ini datang? Karena Wali Songo pada saat itu mereka sangat menghargai budaya. Mereka tidak merusak budaya dengan adanya Islam gitu. Jadi Wali Songo ini tetap melestarikan budaya yang berada di Indonesia, terutama Jawa. Makanya sampai sekarang kelestarian budaya itu masih tetap terjaga, walaupun sudah tercampur dengan dakwah-dakwah Islam, akan tetapi itu tidak mengurangi sedikit pun dari budaya kita. Itulah prosesnya yang sangat panjang, yang penuh dengan istilahnya penuh dengan banyak proses yang sangat mendalam, yang luar biasa terhadap pendahulu-pendahulu kita untuk memasukkan agama kita ke alam Nusantara Indonesia tersebut. Oke, untuk selanjutnya untuk Saudara Zaidan, gimana, apa dampak dan warisan Islam yang masuk untuk perubahan besar terhadap negara kita di Nusantara tersebut? Baik, dari pertanyaan Mas Noval itu dampaknya ya Mas. Ya. Nah, Islam ini membawa perubahan besar loh bagi masyarakat Nusantara yang sekarang kita sebut sebagai Indonesia, negara kita sendiri. Nah, apa saja perubahan besarnya? Nilai-nilai Islam itu mempengaruhi hukum, sastra, arsitek, dan sistem pemerintahan yang ada di negara kita saat ini. Nah, kita bisa lihat juga dari berdirinya kerajaan Islam seperti Demak, Banten, dan Ternate. Bahkan hingga kini, Islam menjadi bagian utama dari identitas negara kita ya. Oke, cukup sekian dari kami. Sekurang lebihnya mohon maaf. Oke, saya Noval Raffi, Dan saya MZ dan Amanullah. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.